Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pejuang cuan. Selamat ngabuburit, selamat bersenang-senang mencari takjil ya. Mantap jiwa ya. Gimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak lupa ya kawan-kawan, dimana kalau kita lihat bersama-sama sekitar 2,2 juta altcoin teman-teman ya, dimana diwakili dengan 2,38 triliun dolar dari segi market capnya mengalami penurunan 7,44% ya. Sedangkan kalau kita mengacu pada Bitcoin dominance, teman-teman berada di area 52,5% dan Fair and Greed Indexnya berada di area 83 dalam kondisi extreme greed sebenarnya, cuman turun dia dari level 92 ya. Dan kalau kita lihat kinerja daripada Bitcoin teman-teman ya, pergerakannya seperti ini. Akankah nih Bitcoin bakal bener-bener menyentuh kembali di level harga 45.000? I don't know teman-teman, kayaknya ya cukup berat tapi potensinya ada gitu loh ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan daripada altcoin teman-teman, terkena imbasnya semua oleh pergerakan daripada si Bitcoin, termasuk BNB nih ya kan, Solana ya. Di mana Solana mengalami penurunan sekitar 13% dari harganya 206 dolaran kalau nggak salah teman-teman, kali ini berada di area 176 dolar. BNB juga mengalami penurunan ya. SRP, terus di sini Cardano, Avalanche dari 64 dolar nih turun ke 57 dolar. Dogecoin 12% ya. Shiba Inu apalagi 10% teman-teman. Waduh. Jadi hampir merata ya kali ini di hari ini teman-teman ya, keadaan daripada altcoin hancur-hancuran ya. Mungkin kita kemarin diberi cuan sedikit gitu ya untuk mempersiapkan di hari-hari puasa gitu ya, karena memang keadaannya luar biasa. Oke teman-teman, kali ini kita lihat real chart daripada si Shiba Inu sendiri teman-teman ya, dalam time frame 4 jam ini ya. Kita mengacu dalam time frame 4 jam ya. Dimana masih sama sih, kalau saya pribadi teman-teman masih sama berharap Shiba ini bakal nyentuh di range harga 22 atau 23 gitu teman-teman ya. Dalam time frame 4 jam terakhir di sini udah ada yang namanya double bottom kalau kita lihat ya. Biasanya sih kalau double bottom dia bakal recover naik gitu teman-teman. Cuman kita lihat nih closing candle hari ini nanti gitu ya kan, akankah dia membentuk double bottom atau dia akan short ke bawah gitu teman-teman, karena hampir kesentuh juga ya di area yang kita target, yaitu di area 2390. Dia sudah nyentuh di area 2390, sedangkan yang kita targetkan adalah di range harga 22 berapa nih, 22 ya, sekitar 225-an lah teman-teman di area itu ya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita memakai marking teman-teman ya, kalau kita pakai marking itu udah kena gitu, level kita itu udah kena, karena markingnya itu kalau kita mengacu pada marking itu sampai di range harga sini teman-teman ya. Nah, sampai di sini tuh ya kan. Nah, di sini sebenarnya udah hampir kena gitu teman-teman ya kalau kita pakai marking seperti ini. Cuman ada dua posisi yang perlu kita antisipasi, yaitu di area dalam marking inilah ya, sama di area sini teman-teman. Di area mana? Di area 1423 sampai di area sini 1272 itu adalah target saya gitu ya, kalau memang Shiba mau turun loh. Cuman di kala keadaan Shiba Inu yang seperti ini teman-teman, banyak pemanfaatan dari sektor-sektor entitas besar gitu ya. Nah, di mana informasinya dikutip dari The Crypto Basic teman-teman. Jadi ada investor besar mengumpulkan sekitar 500 miliar Shiba Inu dari Coinbase ya. Saat Shiba mengincar kenaikan sebesar berapa? Kepala 3 dengan 40 di belakang koma, berarti dia akan recover kembali ya. Nah, jadi di tengah penurunan daripada Shiba Inu teman-teman, di sini banyak sekali yang memanfaatkan dari sektor wealth ya, yang memanfaatkan mereka belilah ya kan, akumulasi gitu. Cuman sebagian besar dengan penurunan seperti ini, banyak pemain retail yang mengalami kepanikan dan mereka ngejual gitu teman-teman ya. Mereka ngejual dengan keadaan minus mungkin ya. Cuman berbanding terbalik, kadang itu kita belanja dalam keadaan hijau ya, kita jual dalam keadaan merah ya. Jangan terbalik teman-teman, seharusnya kita belanja dalam keadaan merah, jual dalam keadaan hijau ya. Nah, jadi di sini entitas tak dikenal telah menarik Shiba Inu senilai lebih dari 14 juta US dollar dari Coinbase, karena Shiba terus menarik perhatian investor. Nah,
ketika ada penarikan dari exchange ya teman-teman, berarti ini akan ada nilai penahanan ya. Dalam 24 jam terakhir harga daripada Shiba Inu telah meningkat 2 digit, melonjak hingga 26% pada satu titik. Lonjakan harga menandakan minat beli yang kuat, sebuah fakta yang kini didukung oleh data on-chain. Nah, menariknya gini teman-teman ya. Kenapa Shiba ini masih menjadi suatu aset yang menjadi ketertarikan ya bagi para whales. Nah, kalian tahu sendiri, saya pernah bilang ya bahwasanya sekelas token meme yang memiliki utilitas ya, yang utilitasnya cukup tinggi itu ada dua teman-teman, Dogecoin sama Shiba Inu ya. Itu sekelas token meme ya. Seperti itu. Apa Shiba Inu utilitasnya? Dia menawarkan teknologinya yaitu Shibarium ya. Dia menawarkan teknologi tersebut. Cuman ya kan, yang perlu kita garis bawahi ya, memang dari segi Shibarium tersebut kan belum terjadi adopsi massalnya ya kan, belum terjadi integrasi di mana-mana, partnership di mana-mana, dApps yang masuk belum banyak gitu ya kan. Cuman seiring berjalannya waktu ya kan, kalau kita mengacu pada segi transaksi daily-nya ini cukup antusias, banyak peminatnya ya. Dari segi teknologi adalah Shibarium, dari segi utilitas lainnya yaitu dari segi sektor pembayaran ya. Shiba bisa apa? Buat beli mobil lah, buat beli tiket pesawat lah, buat beli ini, buat beli itu, nyewa penginapan ya kan, pergi ke tempat wisata, bayar dokter, ambulan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu dari segi pembayaran. Jadi menurut saya pribadi teman-teman, salah satu pemicu ketertarikan para whales untuk tetap mengadopsi daripada Shiba Inu yaitu tadi dari segi teknologinya, utilitasnya gitu teman-teman ya. Apalagi kita mengacu pada sistem deflasinya juga gitu teman-teman. Jadi walaupun Shiba Inu memiliki supply yang banyak ya, tapi deflasinya kan jalan. Memang kendala terbesar daripada Shiba Inu itu hanya di supply aja. Nah, jadi di sini teman-teman diketahui menarik sekitar 71,55 miliar Shiba Inu, yaitu sekitar 2.050 US dollar atau 50.000 US dollar ya, dari Coinbase ke masing-masing dompet baru dengan total yaitu sekitar 500,8 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini memang kita dikasih data trackingnya ya, kita dikasih data trackingnya. Jadi ini berita valid ya, no hoax juga teman-teman. Yang dimana penggunaan banyak dompet bukanlah hal yang mengejutkan, karena apa? Sebagian besar investor kripto menggunakan pendekatan ini untuk meminimalkan resiko keamanan. Nah, jadi sebenarnya kalau semisal gini teman-teman ya, saya memiliki Shiba Inu sebesar 1 triliun nih, semisal seperti itu. Jadi saya pasti akan memiliki beberapa wallet ya. Wallet A saya isi sekian, wallet B saya isi sekian, wallet C saya isi sekian. Itu untuk apa? Meminimalisirkan resiko ketika ada hacker yang masuk ke wallet A. Jadi masih ada wallet B, C, D yang notabene aman, dan kita itu untuk meminimalisir dari segi transaksi juga gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa memindahkan dulu nih aset A ke Coinbase, kita jual gitu ya, kita masih ada kepemilikan aset yang lain gitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, tetap semangat buat army daripada Shiba Inu. Di sini kalau kita mengacu pada pergerakan Shiba Inu masih ada potensi kok Shiba Inu untuk membuat ATH-nya, tinggal kita sabar atau enggak gitu aja ya. Oke, mungkin ini dulu ya, semoga bermanfaat. Tetap disclaimer dan salam cuan.